Agama tertua adalah jati Sunda yang dibawa oleh Nabi Nuh. Sejak Nabi Adam hingga Nabi Idris sampai Nabi Nuh belum ada nama syariat atau agama, karena pada zaman itu hanya ada satu agama yang dibawa oleh Nabi Adam. Ketika zaman Nabi Nuh, umatnya mulai melakukan penyimpangan syariat dengan membuat ajaran agama tanpa bersandar kepada Nabi. Maka Nabi Nuh menamakan syariat atau agama yang dibawanya dengan nama Jati Sunda untuk membedakan dari ajaran syariat lain yang menyimpang. Bukan hanya penamaan syariat, tapi juga Nabi Nuh menamakan tarekat yang dibawanya dengan nama Karahayuan untuk membedakan dengan tarekat lain yang tidak bersandar kepada Nabi. Suatu ajaran syariat atau tarekat itu dikatakan menyimpang, patokannya adalah apakah ajarannya mempunyai sanad atau mata rantai jasa sampai ke Nabi atau tidak. Sanad atau mata rantai jasa diperlukan dalam menyebarkan ajaran syariat atau tarekat kepada umat untuk menjaga kemurnian ajaran sehingga tidak terjadi penyimpangan. Pada zaman Nabi Ibrahim ada perubahan syariat dan nama dari agama Jati Sunda yang dibawa oleh Nabi Nuh menjadi agama Sunda Wiwitan. Perubahan syariat nama agama bisa terjadi karena disesuaikan dengan kondisi umat Nabi pada zaman itu. Perubahan syariat dari Jati Sunda menjadi Sunda Wiwitan juga diikuti oleh perubahan tarekat dari Karahayuan menjadi dua cabang, yaitu tarekat Sundania dan Kejawen. Meskipun nama agama berubah dan tarekat menjadi bercabang dua, hakikatnya sama, yaitu mengajak umat untuk mulih ke jati, mulang ke asal. Bahkan Nabi Muhammad pun meski sudah membawa syariat Islam, tapi tetap disuruh untuk mengikuti milah Ibrahim atau ajaran Ibrahim. Nabi Muhammad bukan disuruh mengikuti syariat Sunda Wiwitan, tapi disuruh untuk mengikuti tarekat Sundania atau Kejawen yang berakar ke tarekat Karahayuan. Intinya, milah Ibrahim itu adalah ajaran atau ilmu mulih ke jati, mulang ke asal. Meskipun para nabi tertentu setelah Nabi Nuh membawa syariat yang berbeda-beda dengan syariat sebelumnya, tapi semua syariat yang dibawa oleh para nabi itu induknya Sunda Wiwitan, akarnya adalah Jati Sunda, sedangkan intisarinya adalah Ageman Sunda. Tarekat tertua adalah tarekat Karahayuan yang dibawa oleh Nabi Nuh. Tarekat Karahayuan yang dibawa oleh Nabi Nuh mempunyai sanad atau mata rantai dasar hingga ke Nabi Adam. Tarekat adalah bagian yang tidak terpisahkan dari agama yang dibawa oleh para nabi. Agama yang dibawa oleh para nabi terdiri dari syariat atau amalan lahir dan tarekat amalan batin. Untuk kembali kepada Allah tidak cukup dengan syariat saja atau tarekat saja, tapi harus mensucikan lahiriah dengan amalan lahir, syariat, dan mensucikan batin dengan amalan batin, yaitu tarekat. Bedanya, para nabi itu menyebarkan syariat secara umum dan terbuka, sedangkan tarekat secara khusus dan tertutup. Untuk syariat, siapapun bisa melakukannya, tapi untuk tarekat, hanya orang-orang yang terpanggil dan sungguh-sungguh ingin pulang atau kembali kepada Allah yang bisa melakukannya. Setelah melakukan syariat, berikutnya adalah melakukan tarekat, karena tarekat adalah jalan untuk pulang kepada Allah dari jisim ke ruh, ke asma ke sifat, dan berakhir di zat. Tarekat tertua kedua adalah Sundania dan Kejawen yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Ketika zaman Nabi Ibrahim, tarekat Karahayuan bercabang menjadi dua, yaitu tarekat Sundania dan tarekat Kejawen. Meskipun jadi bercabang dua, tapi isinya sama, hanya beda penamaan dan bahasa saja. Tarekat Sundania itu Hana Caraka Data Sawala, kalau tarekat Kejawen itu Hono Coroko Toto Sowolo. Perubahan penamaan dan bahasa tarekat itu seiring dengan penyebaran umat yang semakin meluas serta perubahan bahasa dan budaya setempat.
Setelah mensucikan lahiriah dengan melakukan amalan syariat untuk pulang menuju Allah, maka berikutnya adalah mensucikan batin dengan melakukan amalan tarekat. Setelah melakukan syariat, maka tarekat adalah satu-satunya jalan pulang menuju Allah ke dalam diri melalui martabat alam ruh, asma, sifat, dan zat. Untuk pulang, jalannya adalah ke dalam diri, bukan keluar diri. Tidak akan pernah bisa pulang kalau melalui jalan keluar diri. Meskipun sekarang banyak sekali jumlah atau cabang tarekat, tapi semua tarekat menginduk ke tarekat Karahayuan. Sejarah kewalian tertua, Syekh Sanusi dari Tasik adalah wali mursyid tertua tarekat Karahayuan. Syekh Sanusi adalah wali mursyid pertama yang mempunyai ijazah dari Nabi Nuh untuk menyebarkan tarekat Karahayuan. Pewaris atau penerus yang mempunyai sanad ke Nabi ada dua jalur, yaitu penerus penyebar syariat yang disebut faqih dan penerus penyebar tarekat yang disebut mursyid atau sunan. Ada 5 tingkatan manusia yang melakukan perjalanan pulang menuju Allah. 1. Basyar adalah orang yang masih berada di martabat alam jisim. 2. Anas adalah orang yang sudah masuk martabat alam ruh. 3. Insan adalah orang yang sudah masuk martabat alam asma. 4. Insan kamil adalah orang yang sudah masuk martabat alam sifat. 5. Kamil adalah orang yang sudah masuk martabat alam zat. Maka ada 5 tingkatan hati orang yang melakukan perjalanan pulang. 1. Basar itu belum mempunyai hati karena belum masuk martabat alam ruh. 2. Sadar adalah hatinya Anas. 3. Kalbu adalah hatinya insan. 4. Fuad adalah hatinya insan kamil. 5. Lub adalah hatinya kamil. Sunan Rahmat dari Garut adalah wali mursyid, sunan tertua tarekat Sundania. Sunan Rahmat adalah sunan pertama yang mempunyai jasa dari Nabi Ibrahim untuk menyebarkan tarekat Sundania. Sunan adalah orang yang sudah pulang menuju Allah yang kemudian diberi jasa untuk mengantar orang lain pulang. Sunan disebut juga mursyid atau pembimbing atau wali mursyid. Wali adalah orang yang sudah pulang batinnya, sedangkan mursyid adalah wali yang diberi tugas untuk mengantar batin orang lain untuk pulang. Tidak semua wali ditunjuk menjadi mursyid, jumlah wali jauh lebih banyak daripada mursyid. Jadi mursyid itu pasti wali, tapi wali belum tentu mursyid. Begitupun nabi, pasti mursyid, tapi mursyid belum tentu nabi. Jumlah mursyid itu jauh lebih banyak dari nabi. Semua wali dan mursyid tarekat menginduk ke Sunan Rahmat dan mengakar ke Syekh Sanusi. Maksudnya adalah Syekh Sanusi yang mengesahkan kewalian seseorang, sedangkan Sunan Rahmat yang mengesahkan kemursidan seorang wali. Sejarah leluhur tertua. Beberapa penduduk asli Kabuyutan Gelunggung yang selamat dari banjir Nuh menjadi leluhur tertua dunia karena mereka adalah orang asli Sunda lain, keturunan Nabi Adam dari peradaban Atlantis yang berpusat di Bandung. Sedangkan dari Nabi Nuh yang terdampar di Kabuyutan Gelunggung menjadi leluhur tertua kedua yang kemudian menurunkan berbagai ras yang menyebar ke seluruh dunia. Keturunan asli Kabuyutan Gelunggung disebutnya Bani Sunda, sedangkan keturunan dari Nabi Nuh disebutnya Bani Nuh. Jadi Bani Nuh adalah Bani tertua di dunia, tapi akarnya adalah dari Bani Sunda. Sejarah budaya tertua. Budaya tertua adalah budaya Sunda, karena budaya Sunda adalah budaya yang berasal dari peradaban tertua, yaitu peradaban Atlantis. Budaya adalah hasil kegiatan lahiriah atau hasil yang tampak sebagai perwujudan dari batinnya. Bentuk hasilnya berupa nilai-nilai, norma, karakter, pola pikir, adat istiadat, bahasa, kesenian, dan sopan santun. Bentuk hasil yang lebih luas lagi adalah sistem pendidikan, ekonomi, politik, sosial, sains, dan teknologi.
Bentuk hasil yang semakin kaya dan meluas yang dilakukan berabad-abad bisa membentuk sebuah peradaban. Sejarah kampung halaman tertua. Kampung halaman seluruh manusia sedunia adalah Sundaland, sedangkan wilayah utama Sundaland adalah Jawa Barat, Tatar atau Tataran Sunda. Memang, kalau kampung halaman Bani Sunda dan Bani Nuh adalah Kabuyutan Galunggung Tasik, tapi akarnya adalah dari Bandung. Maka Sunda bukan hanya mengajarkan pulang secara batin dengan Sundayana, ilmu mulih kajati mulang ke asal, tapi juga Sundaland adalah tempat pulang kampung halaman secara lahir.